Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Ibadallah ittaqullah. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, dan janganlah mati kecuali mati dalam keadaan tetap beragama Islam. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Adapun pada kesempatan yang agung dan mulia ini akan kita sampaikan satu kisah dari Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Dan kisah ini pun dikisahkan oleh beliau sendiri. Pada suatu hari bahwa Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar, sangat terkenal pada saat itu, bahkan sampai sekarang menjadi salah satu imam madhab. Pada suatu hari beliau memiliki keinginan yang kuat, walaupun sebetulnya tidak ada tujuan, tidak ada hajat, tidak ada keperluan, tapi dalam hatinya selalu terdorong untuk ingin, yaitu pergi ke kota Basrah. Beliau ada di Baghdad tanpa ada tujuan yang jelas, tanpa ada undangan untuk pengajian dan lain sebagainya. Tapi beliau dalam hatinya selalu terdorong dan tidak bisa, yaitu menahan diri. Akhirnya Imam Ahmad bin Hanbal pun pergi ke kota Basrah. Sesampainya di kota Basrah, sudah masuk waktu sholat Isya. Kemudian Al-Imam Ahmad bin Hanbal mencari masjid yang terdekat agar bisa melaksanakan sholat Isya berjamaah. Kemudian didapatkanlah, yaitu masjid untuk melaksanakan sholat Isya berjamaah. Dan setelahnya melaksanakan sholat Isya berjamaah, dan jamaah semua pada bubar pulang ke rumah masing-masing. Hanya tinggal Imam Ahmad bin Hanbal yang ada di masjid itu. Akhirnya si penjaga masjid atau marbotnya mendekati beliau. Si penjaga masjid ini mengenal tentang Imam Ahmad bin Hanbal, hanya sebuah nama yang besar. Adapun tentang fisiknya, rupanya si penjaga masjid ini tidak mengenal bagaimana rupa Imam Ahmad bin Hanbal. Tapi tentang nama Imam Ahmad bin Hanbal hampir dikenal oleh seluruh, yaitu kaum muslimin. Mendapati Imam Ahmad masih berada di masjid setelah sholat Isya, kemudian ia bertanya si penjaga masjid, "Wahai Tuan, semua jamaah sudah meninggalkan masjid pulang, sementara Tuan masih ada di sini. Mau ada acara apa, wahai Tuan?" Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal menceritakan bahwa dirinya adalah seorang musafir, sedang dalam keadaan bepergian.
dan ingin minta izin supaya diizinkan bisa mabit atau menginap yaitu di masjid tersebut. Tapi qadarullah, si penjaga masjid tidak memberikan izin. Untuk malam ini, wahai Tuan, tidak satu orang pun akan diizinkan untuk menginap di masjid ini. Silakan Tuan untuk keluar, yaitu dari ruang masjid utama ini. Akhirnya Imam Ahmad bin Hambal pun menyadari hal itu, keluar dari ruang utama masjid. Dan beliau pun berniat untuk bermalam di teras atau di halaman masjid itu. Sejenak beristirahat, kemudian si penjaga masjid pun mengetahui yang tadinya disuruh keluar dari ruang utama, pindah di teras masjid atau di halaman masjid. Kemudian didatangi kembali Imam Ahmad bin Hambal oleh si penjaga masjid dan dikatakan, wahai Tuan, tidak ada satu orang pun yang diizinkan untuk menginap walaupun di halaman masjid. Sampai diceritakan oleh beliau, Imam Ahmad bin Hambal didorong-dorong supaya keluar dari areal masjid tersebut. Biasanya masjid itu boleh digunakan untuk istirahat, apalagi para musafir. Imam Ahmad didorong-dorong hingga keluar dari areal masjid, dan di sebelah masjid di luar di pinggir jalan ada sebuah gubuk kecil. Dan si tuan gubuk kecil ini melihat ada orang didorong-dorong oleh marbot masjid supaya keluar dari area masjid. Sesampainya Imam Ahmad berada di pinggir jalan, kemudian disamperi oleh orang yang memiliki gubuk kecil itu. Dia seorang pembuat adonan roti dan menjual rotinya di kedai itu. Hanya kedai kecil. Dia mendatangi Imam Ahmad bin Hambal, kemudian memberikan satu ajakan agar Imam Ahmad bin Hambal ini berkenan untuk menginap di gubuknya. Dan penjual roti ini pun sangat mengetahui Imam Ahmad bin Hambal. Hanya sekedar nama besar Imam Ahmad bin Hambal. Adapun wajahnya, fisiknya tidak tahu. Mungkin berbeda zaman sekarang. Ada HP, ada YouTube. Zaman dulu tidak ada. Namanya melambung, dikenal banyak orang, tapi fisiknya, wajahnya tidak dikenal. Hingga si pembuat roti dan penjual roti ini pun tidak mengenal, yaitu wajah ataupun fisik Imam Ahmad bin Hambal. Setelah diajak di gubuknya, kemudian dipersilakan untuk beristirahat, yaitu di gubuknya, bahkan diberinya yaitu jamuan-jamuan. Kemudian si pemilik gubuk ini, pembuat roti ini berpamitan, wahai Tuan, saya mohon izin, saya tinggalkan sejenak. Mangga, silahkan. Kemudian si pembuat roti ini pun di sebelahnya tidak jauh dari situ, dia membuat adonan roti untuk dijual. Setiap kali si pembuat adonan roti ini melakukan sesuatu, senantiasa diiringi dengan kalimat istighfar. Astagfirullah. Setiap mengambil tepung, lisannya tidak henti-henti mengucapkan astagfirullah. Setiap melakukan sesuatu, dia selalu mengucapkan, membasahi bibirnya dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Imam Ahmad yang saat itu dekat dan mendengar, hanya memperhatikan. Kemudian akhirnya Imam Ahmad pun mendekati tuan gubuk itu. Kemudian bertanya, wahai Tuan, aku perhatikan sejak tadi bahwa Tuan setiap melakukan sesuatu senantiasa diiringi dengan kalimat istighfar. Astagfirullah, astagfirullah. Coba kabarkan kepada saya, apa maksud dan tujuannya? Kemudian si pembuat roti ini menceritakan, wahai Tuan, dalam hidupku ini senantiasa aku basahi bibir ini dengan istighfar, mengucapkan kalimat astagfirullah atau yang lebih panjang.
Dan saya meyakini, saya yakinnya dengan wasilah kalimat istighfar, kalimat yang aku ucapkan yaitu astagfirullah, maka semua doa-doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya yakin itu dengan sebab wasilah istighfarku. Kecuali satu doa yang sampai sekarang belum terkabulkan. Kemudian Imam Ahmad berkata, semua doa Tuhan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yakin wasilah dikabulkannya doa Tuhan dengan sebab kalimat istighfar itu. Iya, saya yakin sekali. Dengan sebab aku banyak mengucapkan kalimat astagfirullah, maka doaku dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya kecuali satu yang belum. Kemudian Imam Ahmad bertanya, apa satu doa yang sampai sekarang belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian si pembuat roti ini mengatakan, hanya satu. Aku sangat rindu dan ingin bertemu dengan seorang ulama besar dari Baghdad, yaitu yang bernama Imam Ahmad bin Hanbal. Hanya itu. Dan aku selalu berdoa kepada Allah agar dipertemukan, yaitu dengan beliau. Dan saya yakin dengan istighfar ini, Allah bakal mempertemukan aku dengan seorang ulama besar, yaitu Imam Ahmad bin Hanbal. Sampai Imam Ahmad bin Hanbal pun bertanya, benar demikian bahwa engkau amat rindu untuk bertemu dengan Imam Ahmad bin Hanbal, seorang ulama besar itu, dan engkau yakin dengan istighfarmu maka Allah akan mempertemukanmu dengan beliau? Maka si pembuat roti menjawab, "Na'am, iya, saya yakin sekali." Kemudian Imam Ahmad memberikan satu kabar, ketahuilah, hari ini, malam ini, detik ini, Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan doamu. Hingga dia kaget. Apa maksudnya, ya wahai Tuhan? Aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Hadirin ma'asyiral muslimin jamaah Jum'ah rahimakumullah. Pelajaran dari kisah ini bahwa dengan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, baik dengan lisan ini dan diyakini kuat dalam hatinya bahwa tidak ada yang bisa memberikan ampunan kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan dibuktikan dengan amal-amal bahwa dia memang benar-benar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ditunjukkan dengan melakukan apa yang menjadi perintah Allah dan menjauhi apa yang menjadi larangan Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa seorang hamba yang lisannya banyak beristighfar kepada Allah Ta'ala. Dalam satu ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fastaghfiruhu wa tubu ilaihi. Inna rabbi qaribum mujib." Maka hendaklah kalian beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang Allah larang. Fatubu ilai. Inna rabbi qaribum mujib. Maka dengan hal itu sesungguhnya Allah taala qarib, amat sangat dekat, mujib, dan amat sangat mengijabahi doa-doa orang yang selalu beristighfar dan bertaubat kepada Allah Ta'ala. Sebagai nasihat, kita berada di penghujung tahun Masehi. Perbanyak istighfar kepada Allah dengan lisan kita, dengan hati kita. Tentunya kita buktikan dengan amal-amal perbuatan yang nyata. Isi tahun penghujung ini dan masuk di tahun baru Masehi dengan amal-amal soleh. Jangan ikut-ikutan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu bisa menjadikan penghalang daripada doa kita semua. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kepahaman dan menuntun dan memberikan kekuatan bagi kita semua. Aku qouli hadza, astaghfirullahaladzim.